Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Supporter sepak bola Indonesia, wabil khusus supporter Persijap Jepara. Akhirnya CEO Persijap Jepara tampil di salah satu podcast bersama komentator sepak bola Indonesia, Bung Akmali. Menarik mengikuti podcast tersebut karena ada beberapa poin yang mana menunjukkan bagaimana gairah Persijap Jepara terutama untuk menghadapi Liga Indonesia musim 2025-2026. Pak CEO Persijap Jepara, Pak Iqbal Hidayat menjelaskan terkait sejarahnya ketika konsorsium mengakuisisi tim Persijap Jepara dari pengurus lama ke pengurus baru, dimulai dari 2019 dan berjalan hingga sekarang. Dari mulai turun di divisi 3 atau di Liga 3 hingga merangkak pelan-pelan naik ke Liga 2 hingga mampu kembali ke Liga 1 atau ke liga sepak bola tertinggi di Indonesia. Pencapaian luar biasa karena memang dari 2019 langsung lolos ke Liga 2, dari Liga 3 ke Liga 2, kemudian 5 tahun di Liga 2, cuman memang 2 tahun kan harus off ya karena COVID dan karena kanjuruhan, jadi murni 3 tahun kemudian naik ke Liga 1. Pencapaian yang luar biasa dan itu diterangkan secara gamblang oleh CEO Persijap Jepara bagaimana memang mengelola sebuah klub tidak hanya sekedar menang dan kalah, tidak hanya sekedar pemain hebat, pelatih hebat, tidak sekedar hanya ya kebutuhan supporter, hanya minta menang dan minta kalah, karena memang diterangkan dengan sangat detail dan memang menarik ya apa yang dilakukan CEO Persijap kepada tim Persijap Jepara dalam mengarungi semua liga, dari Liga 3, Liga 2 dan esok persiapan menuju Liga 1. Karena diceritakan memang manajemen tidak ya merekrut pemain yang asal jadi, pemain yang sudah punya nama, karena jelas itu akan berpengaruh kepada kondisi finansial. Karena jika memang merekrut pemain yang sudah punya nama, khawatirnya ketika mengarungi sebuah liga baru setengah jalan berhenti nafas. Karena kan memang dalam podcast itu diterangkan secara gamblang bahwa tujuan Persijap naik ke Liga 1 atau misi Persijap di Liga 1 musim depan adalah tidak mau hanya numpang lewat saja. Dengan seperti itu kan jelas persiapan-persiapan yang dilakukan manajemen pasti sangat terarah dan terukur. Karena diceritakan oleh CEO sendiri bahwa dalam perekrutan pemain ada standarisasi gaji yang saklek yang ditawarkan kepada pemain. Dan ketika ditanya soal pemain asing, sama 3 pemain asing Jepara ini 60-70% akan dipertahankan untuk musim 2025-2026. Dan secara komposisi tim pun informasinya Pak CEO juga akan dipertahankan 60-70% sekuat lama untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Memang sangat menarik ya, apalagi ada satu penjelasan beliau terkait pemain yang mau direkrut di Persijap Jepara. Ada salah satu pertanyaan, apa mau tinggal di Jepara? Pertanyaan yang menarik sebenarnya, karena memang Jepara ini kan bukan kota besar, bukan seperti Semarang, bukan seperti Jakarta, bahkan kota-kota besar lainnya. Karena memang Jepara sendiri berada di ujung ya lewatan Pantura, tapi kalau mau ke Jepara kan bukan lewatan, memang harus ke Jepara kalau jalan Pantura itu ya. Makanya tidak terlalu ramai, tidak terlalu hidden dibanding kota-kota besar lainnya. Dan itu merupakan pertimbangan yang menarik. Jika memang mau berkarir di Jepara, berarti dia memang mau berkarir dengan baik ke depannya untuk meningkatkan value-nya, kata Pak CEO. Dan itu memang benar. Karena jika memang fokus kepada karir, itu akan menarik jika berkarir di Jepara sendiri. Karena memang selain itu semua yang dijabarkan Pak CEO, Jepara punya aset yang berharga, yaitu supporter sepak bolanya yang memang mengakar dan sangat kental sekali. Supporter sepak bola Jepara ada beberapa banyak supporter, 3 yang paling besar ada Jetman, Banaspati dan CNS ya, 3 kelompok supporter terbesar yang ada di
Kabupaten Jepara untuk mendukung tim Persijap Jepara. Dan harapannya beberapa rencana dari CEO Persijap membangun training ground di sekitar area GBK dan bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten Jepara untuk merealisasikan itu. Menarik sebenarnya ya, apalagi harus membuat akademi, karena memang selain disyaratkan oleh LIB bahwa semua klub Liga 1 harus punya EPA ya, EPA Akademi muda lah, dari 16, 18 sampai 20 untuk usia pembibitan anak mudanya. Jadi memang menarik ketika sepak bola benar-benar dimanajemeni oleh pengusaha yang benar-benar mengukur dan menimbang, tidak jor-joran tapi jelas yang mau dituju dan lain sebagainya. Dan kabar menariknya memang disinggung ketika ditanya oleh Bung Akmali, bagaimana nanti kira-kira dengan tiket penonton di Liga 1 musim depan, karena jelas kapasitas stadion GBK Jepara yang setelah direnovasi mengecil dengan hanya 8.350-an, jelas nanti akan ditawarkan kepada supporter sepak bola Jepara terkait adanya kenaikan, dikarenakan memang levelnya sudah berbeda. Dan nanti ketika menikmati Liga 1 ini kan berbeda dengan Liga 2 maupun Liga 3. Jelas dari penampilan yang disajikan dan lain sebagainya akan lebih menarik. Tapi ada catatan menarik sebenarnya dari CEO Persijap Jepara ketika podcast dengan Bung Akmali ya, yaitu tim memang harus konsisten dalam perjalanannya menuju mengikuti liga. Karena jika nanti terpleset atau tidak menarik untuk disaksikan, jelas penonton akan hilang. Dan itu menjadi konsen tersendiri untuk manajemen Persijap Jepara sendiri. Jadi selain development pemain yang sudah dilakukan sejak lama dari 2019 hingga sekarang, jelas manajemen Persijap menginginkan prestasi tapi tidak instan, secara bertahap tapi menuju goal yang telah ditentukan. Kan memang pada Liga 1 ada kesempatan untuk tim punya 8 pemain asing, 6 bisa bermain dan 2 berada di bench. Jadi kita belum tahu apa nanti akan memaksimalkan kuota pemain asing untuk Persijap Jepara sendiri atau hanya mengisi-ngisi posisi tertentu yang dibutuhkan. Karena Pak CEO Persijap Jepara sendiri juga menegaskan akan memilih pemain dengan benar-benar selektif, karena memang akan memastikan bahwa pemain itu marker player ya, kunci permainan lah di posisinya masing-masing. Karena memang Persijap sudah punya 3 pemain asing dari Liga 2 kemarin. Ada striker kita sang kapten Rosalvo, ada Ramatso yang dari back dipindah tengah, ternyata memang ide brilian dari Coach Widodo Cahyono Putro yang terbongkar di podcast tersebut. Jadi memang Ramatso sebenarnya kan pemain belakang, tapi ditarik ke tengah oleh Coach Widodo Cahyono Putro. Dan karena barisan tengah ditinggal oleh Ramatso, makanya Coach Widodo Cahyono Putro mengusulkan untuk mendatangkan Leo Lelis. Dan itu terbukti hingga di pertandingan terakhir, akhirnya Leo Lelis menjadi pahlawan untuk Persijap Jepara dalam membawa Persijap Jepara kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Memang menarik visi misi dari CEO kita, CEO Persijap Jepara, dan rencana-rencana dalam mengarungi Liga 1 ke depannya. Dan dalam podcast itu diterangkan di mana menjalani Liga 2 hingga akhirnya mampu naik ke Liga 1, banyak momentum-momentum yang didapat oleh Persijap Jepara. Dari laga pertama ketika melawan Persikat, menang, akhirnya ya menumbuhkan semangat hingga menjalani laga-laga hingga lolos ke babak 8 besar, bisa bermain di GBK di akhir-akhir sebelum lolos babak 8 besar, hingga momentum seri melawan PSKC Cimahi, dan momentum sekali lagi harus menjadi tuan rumah ketika perebutan keempat ketiga melawan PSPS Pekanbaru. Dengan segala kebetulan, dengan segala banyak momentum, diwarnai banyak kerja keras, keringat, dan lain sebagainya yang memang tidak terlihat di depan. Dan memang dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh CEO Persijap Jepara, harapan kita Persijap bisa lebih maju lagi, terutama dalam mengarungi Liga 1 musim depan. Karena Persijap Jepara sendiri salah satu klub dari Liga 2 yang lolos
dari seleksi nasional klub ya, memenuhi semua standarnya untuk Liga 1, bahkan memenuhi standar dari AFC. Jadi layak kita tunggu gebrakan-gebrakan dari manajemen tim Persijap Jepara yang dikomandoi oleh Pak CEO Bapak Iqbal Hidayat. Semoga saja Persijap mampu memberi kejutan-kejutan di Liga 1. Menurut teman-teman bagaimana terkait dengan gambaran atau rencana-rencana Pak CEO Persijap Jepara? Kasih komen atau usul untuk pemain-pemain yang harus dibeli oleh Persijap Jepara. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.